مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kepada kita kemudahan untuk bangun di waktu subuh ini. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Kali ini kita diminta untuk kupas ini macam najis dan kewajiban mensucikannya. Memang sebenarnya bab ini harus dikupas dari bab awal. Ya, berbicara masalah najis, ikhwatal iman. Najis, kalau apa sih itu najis? Najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan dan dicuci pada bagian yang terkena najis. Nah, artinya di sini apa? Bahwa apabila pakaian, tempat itu terkena najis, tidak harus dicuci semuanya. Jadi keringanan dari syariat, kita hanya diperintahkan untuk mencuci yang terkena saja atau yang sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, surah Al-Mudaththir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan terkait dengan wanita yang sedang haid. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Nah, makanya kalau antum lihat ayat-ayat yang lapasnya dimulai dengan yas'alunaka, salah satu juga yang menjadi petunjuk bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Itu Nabi kalau ditanya sama para sahabat tidak langsung menjawab. Itu. Beliau diam dulu. Beliau juga pernah bertanya, yas'alunaka 'anil kalalah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kalalah. Itu. Nabi diam dulu. Apa itu kalalah? Itu suami istri yang meninggal dan tidak punya anak. Sama juga kalau beliau tanya tentang haid, beliau diam dulu. Lalu beliau lanjutkan, qul huwa adzan. Allah turunkan ayatnya, qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Itu. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhi diri dari wanita yang sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan jangan kalian mendekati mereka. Mendekati itu di sini artinya sebelum mereka suci, artinya jangan berhubungan suami istri. Kenapa? Ini keringanan syariat juga untuk kita. Dulu orang-orang Yahudi, kalau istrinya itu haid, itu mereka benar-benar dipisahkan dari keluarga. Ya. Makannya beda, jadi udah benar-benar kalau bahasa kita apa? Kayak di pasung ya. Benar-benar diasingkan. Makannya beda, ininya beda. Nah, kita syariat Islam memberikan keringanan. Makanya kalau antum pelajarin syariat-syariat terdahulu, itu ada yang masih dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Itu syariat-syariat terdahulu, banyak keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini. Salah satunya di dalam perkara haid ini. Jadi dulu di masa Yahudi, orang Yahudi itu wanita haid itu luar biasa hinanya gitu ini. Tapi Islam hanya melarang kita untuk berhubungan suami istri bagi wanita keluarga. Fa idza tatahharna, nah kalimat hatta yatuhurna itu memang, hatta itu adalah kalimat untuk menunjukkan lil ghayah, sampai. Jadi jangan dekatin sampai dia suci. Apa yang dilarang? Hanya berhubungan suami istri. Maaf kalau bercanda, itu apa namanya, kalau misalnya suami istri mencium istrinya itu masih dibolehkan. Ya.
Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka sudah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kenapa Allah tegaskan di tempat yang diperintahkan? Itu. Karena ada salah satu yang diharamkan adalah wanita laki-laki yang mendatangi istrinya bukan pada tempatnya. Ini termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat. Apa makna orang bertaubat? Taubat tawwabin maknanya adalah orang yang kembali dari satu ketaatan berikutnya, atau dia meninggalkan dosa dan kembali taat kepada Allah, atau menuju taat berikutnya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Taharah itu di sini dua makna, hissiyah dan ma'nawiyah. Hissiyah itu yang bisa diraba, seperti kita bersuci dari najis dan lainnya. Dan ma'nawiyah kita bersuci dari dosa dan syirik. Itu maknanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, lalu kita sebagai muslim itu diperintahkan untuk bersuci dari beberapa najis, ya. Yang pertama itu adalah air kencing dan kotoran manusia. Nah, di dalam perkara air kencing dan kotoran, maka pertama berbicara air kencing ini ada dua. Air kencing anak laki-laki dan perempuan, lalu air kencing orang yang sudah dewasa. Kalau untuk anak kecil yang laki-laki yang belum makan nasi, Nabi katakan baulul gulam yundahu wa baulul jariyati yughsalu. Bekas kencing anak laki-laki itu disucikan dengan diperciki. Jadi kalau antum punya anak laki-laki yang belum menyusui, kalau kena najisnya, kencingnya, maka cukup dipercikin aja di tempat yang kena. Wa baulul jariyati yughsal. Tapi untuk air kencing anak perempuan itu dicuci. Wa hadza dijelaskan ma lam yat'ama fa idza ta'ima gusila jami'an. Itu. Ini dalam kondisi keduanya belum makan. Tetapi apabila sudah makan maka sama dibersihkan semuanya. Itu. Nah, di bab najis ini, ikhwatal iman, perlu antum ingat adalah apabila kita sudah berwudu lalu terkena najis, maka air wudu itu tidak batal. Nah, perlu diingat ini. Itu. Hatta walaupun antum sentuh najis itu. Misalnya antum punya anak yang kecil, ya, anak-anak kalau gulam, ini anak-anak masih kecil. Kurang lebih di bawah 3-5 tahun, anak-anak yang belum bisa cebok sendiri. Itu kalau dicebokin, walaupun maaf kita pegang anak kecil itu kemaluannya, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Walaupun antum cebokin. Kadang-kadang ini menjadikan repot sendiri ibunya. Itu kalau ini anak kecil. Itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Utsaimin bahwa memegang kemaluan anak yang kecil karena kita cebokin atau karena kena najisnya itu sekali lagi tidak membatalkan wudu. Nah, itu cara mencucikan kalau untuk anak kecil. Nah, adapun untuk sendal yang kita pakai, maka cara mensucikannya adalah dengan mengusapnya di tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza," jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, fa inna turaba lahu tahurun, sesungguhnya tanah itu dapat mensucikannya. Ini kalau sendal. Jadi cukup undangnya digosokkan aja di tanah. Nah, begitu juga halnya dengan mensucikan pakaian wanita.
Nah, salah satu di antara keringanan yang syariat berikan untuk para wanita adalah ujung pakaian yang terkena kotoran maka akan disucikan oleh tanah berikutnya. Ini kadang-kadang di antara kebanyakan kaum muslimin yang tidak ngerti atau muslimah yang tidak ngerti. Ingat antum kepada isi antum, terutama kepada para akhwan, pakaiannya itu paling tidak itu posisinya itu harus di bawah mata kaki. Untuk gamis harus di bawah mata kaki. Berbeda kalau untuk laki-laki, itu harus di atas mata kaki. Akhirnya salah satu alasan terbesar kebanyakan kaum muslimin tidak celananya di atas mata kaki, selalu alasannya itu tidak sombong. Dalam riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam di Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, terutama nanti kalau antum beritahu kepada teman, iyyaka wa isbalal izar, janganlah atau hati-hatilah kalian dari isbal pakaian. Nabi lanjutkan apa? Itu fa innaha minal makhilah. Isbal itu udah bentuk kesombongan. Wallahu wa innallaha la yuhibbul makhil. Allah itu enggak senang orang yang sombong. Jadi kalau antum mengatakan enggak sombong, antum itu sudah termasuk sombong. Bukti kesombongan antum mana? Nabi ajak sahabat yang celana di bawah mata kaki, apa Nabi bilang? Irfa izara, angkat celanamu. Nabi aja bilang gitu. Coba kalau antum nanti hidup di zaman Nabi gitu, lalu Nabi bilang di belakang irfa izara, angkat celanamu, antum jawab apa? Makanya salah satu di antara bentuk lancang kepada Nabi adalah ketika antum itu diberitakan hadis Nabi, lalu antum berkata, kata kiai ini, itu dosa besar. Gitu. Makanya apa kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Jika kalian mendapatkan sebuah hadis, maka jangan kalian langsung menggunakan logika dengan hadis tersebut. Terima dulu dia hadisnya. Apa kandungannya? Gitu. Nah ini sekarang kebanyakan, makanya Allah firmankan pada kita, la tarfa'u ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Para ahli tafsir menjelaskan maknanya apa? Mendahulukan pendapat orang lain, siapapun dia, di atas sabda Rasulullah. Itu ciri kita. Itu mengangkat suara kita di atas suara Nabi. Oh kiai ini enggak bilang gini, oh ustaz ini enggak bilang gini, oh ini enggak ini. Kalau kata kiai ustaz semua didengerin dengan patuh. Tapi kata Nabi, entar dulu. Jadi ini dosa besar antum, akhi. Seperti ini. Lalu apa? Wa antahbatu amalukum. Amalmu bisa batal gara-gara itu. Ya. Hati-hatilah. Maka ketika kita disampaikan hadis Nabi, dengar dulu. Itu. Dengar dulu hadis Nabi. Lebih taatin Nabi, akhi, dibanding ucapan orang lain. Karena kalau udah ada dalil, akhi, gitu. Kalau udah ada dalil, maka harus kita dahulukan dulu hadis Nabi. Gitu. Nah ini untuk para wanita, antum ingetin. Karena antum ingetin, akhi awat aliman. Kalau antum ada yang sampai jual baju, itu. Ingat kaedahnya Nabi SAW bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanuhu. Nanti ingat, Allah itu jika mengharamkan sesuatu, hasil transaksinya juga haram, apapun akhir. Sekarang contoh, Allah mengharamkan pakaian yang menampakkan aurat. Antum kalau jual baju itu, penghasilan antum juga haram.
Allah mengharamkan misalnya binatang itu yang bercakar seperti kucing. Antum buka jual beli kucing, anjing lainnya juga haram. Nah, harus antum pegang baik-baik ini. Itu. Maka ini pentingnya antum sebelum berusaha itu mengerti halal haramnya. Jangan sampai nanti udah sukses baru tahu, repot akhi. Gitu. Siapapun antum tuh kalau produksi baju, jual baju yang menampakkan aurat lainnya, maka yang penting antum tahu mana-mana perkara-perkara yang haram dan tidak dari makanan, minuman dan yang lainnya. Gitu. Ini. Nah, Nabi SAW menjelaskan kepada kita untuk para wanita, makanya jangan takut. Kadang-kadang di antara kaum muslimin yang tidak ngerti, ketika para ibu-ibu misalnya gamisnya itu di bawah mata kaki atau misalnya nyentuh tanah, itu orang kebanyakan risih gitu kan. Padahal Nabi SAW menjelaskan pada kita, yutahhiruhu ma ba'dahu. Itu. Sungguhnya itu tanah berikutnya itu akan mensucikannya. Ini keringanan syariat untuk para wanita. Itu keringan, jangan kebalik. Itu wanitanya yang naik, laki-lakinya yang turun gitu. Gitu. Makanya salah satu yang Anda ingatkan kepada antum, taatnya kita kepada syariat. Gitu. Antum jangan takut sama makhluk Allah. Allah sudah tegaskan kepada kita apa? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut sama mereka, siapapun. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Kalau kalian itu orang-orang beriman. Orang ribut takut dengan penyakit yang kecil dan ini semua. Kenapa antum tidak takut sama yang penciptanya gitu kan? Yang menguasainya. Karena kalau antum sudah takut kepada penciptanya dan penguasanya, maka makhluk itu takut sama antum gitu. Ini. Antum baca zikir pagi petang. Antum rajin bersedekah. Itu udah otomatis gitu, akhi. Kita tetap memang berusaha jaga diri. Tapi ketika kita takut kepada Allah, makhluk-makhluk lain itu takut apapun, akhi. Itu kan. Apapun. Antum kalau baca kisah-kisah para sahabat luar biasa. Gitu. Mereka pernah ngelewatin hutan. Gitu. Mau jihad. Apa kata mereka? Wahai seluruh penghuni hutan, kami ini sahabat Nabi mau lewat untuk berjihad di jalan Allah. Minggirlah kalian. Itu akhi, singa apa itu semua pada keluar. Gitu kan. Itu. Sampai monyet menggendong anaknya yang lain itu keluar ngasih lewat. Jadi antum jangan, makanya kita ditakut-takutin sama musuh gini-gini akhi. Dengan berbagai, makanya kalau antum lihat, ini anak ingetin antum kepada ini perkara ini. Kalau antum baca apa keistimewaan umat ini, umat ini nggak akan pernah bisa ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Antum ingat baik-baik ini. Umat Islam itu nggak akan pernah bisa ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Takdir umat ini seperti itu. Dan dia hanya ditaklukkan oleh orang yang sejenis, tapi yang murtad, yang munafik. Itu baru kita kena. Itu. Kalau musuhnya nggak akan, karena kalau hitam putih udah jelas, antum pasti akan ini. Jihad itu udah jelas gitu kan. Musuh-musuh Islam udah tahu semua, akhi. Umat Islam itu kalau udah diajak jihad, pasti mereka kalah. Sejarah bicara. Maka mereka sangat mempelajari sejarah itu. Apalagi orang Yahudi. Gitu. Makanya mereka sangat takut setiap kali itu umat Islam bangkit. Salah satunya sekarang mereka ribut pada pakai masker. Daripada ribut-ribut pakai masker, ibu-ibu pakai cadar aja udah selesai. Iya kan? Kenapa ribut-ribut pakai masker?
Iya kan? Iya kan? Suruh pakai jadul udah bebas semua. Ya, para istri antum yang muslimah jarang nyentuh orang lain, ya kan? Tertutup pakai ini. Lalu kenapa mereka takut gitu-gitu? Disuruh rajin cuci tangan, wah antum aja udah cuci tangan tiap hari gitu kan? Minimal 5 kali antum cuci muka sama ini gitu, mereka lah. Gitu. Syariat Islam itu udah ngasih kita semua, akhi. Nah ini salah satunya di dalam perkara kotoran. Antum udah sering cuci tangan, sering bersih-bersih. Ya, kita pun kencing kita bersihin. Ya kan? Sampai Anda pernah baca sebuah kisah. Ada nenek-nenek tukang cuci pakaian mahasiswa masuk Islam gara-gara apa? Dia itu cuci celana dalam, akhi. Jadi dari semua celana dalam yang dia cuci itu hanya ada celana dalam yang enggak bau gitu kan. Gitu. Tahu apa ditanya-tanya, ternyata itu adalah orang keturunan Arab. Karena baru dia jelasin. Itu setiap kali dia cuci dia enggak pesing kayak yang lain itu. Ini aneh gitu kan bagi dia. Akhirnya dia bertanya, itu apa? Dia cerita bahwa kami sebagai orang muslim ketika buang air kecil itu disuruh mencucinya. Itu sampai perkara sekecil itu akhirnya Allah takdirkan dia dapat hidayah masuk Islam di usianya kurang lebih sekitar 70 tahun. Nah, ini hidayah. Makanya dalam masalah perkara kencing ini memang perkara yang kecil. Kencing aja gitu. Tapi Nabi katakan apa? Inna ammata azabil qabri minal baul. Umumnya azab kubur itu dari kencing. Itu. Dari kencing penyebabnya. Perkaranya remeh. Tapi Islam itu sangat memperhatikan perkara ini. Karena kalau antum tidak bersih kencingnya, maka ini nanti akan berujung kepada tidak sahnya sholat. Ya Allah, Islam itu perhatikan antum dari perkara-perkara kecil seperti itu. Orang-orang barat mana? Itu kan. Kita kan kebanyakan terkenal karena teknologinya mereka. Kalau antum baca sejarah mereka di masa kelam dan di masa sejarah Islam itu jaya, akhi. Antum tahu sobun? Sobun yang kita bilang sobun itu asalnya dari bahasa apa? Bahasa Arab, akhi. Antum kalau baca sejarahnya dulu orang-orang barat itu, makanya kalau antum pelajarin bahasa Inggris, banyak kalimat bahasa Inggris itu dari bahasa Arab. Kayak kalimat tol, ya, diambil dari kata tul. Kalau antum bilang alat tul, lurus aja. Jadi kalau antum di Arab ditanya alat tul, lurus terus gitu. Ya, tol itu dari sana, akhi. Apalagi bahasa Indonesia gitu. Sabun itu jauh. Antum kalau baca kisahnya subhanallah gitu. Demi mereka mendapatkan yang namanya sabun dulu. Sabun itu luar biasa orang ini. Mereka baru tahu sabun itu ya dari Islam, akhi. Tapi itulah Allah firman, "Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Pada hari kami putar balikkan kondisi sebuah peradaban. Ya kan? Nah ini kembali sekarang orang jadi sadar. Itu daripada mereka tutup muka macam-macam gitu caranya gayanya gitu. Istri antum suruh pakai cadar aja udah selesai gitu kan. Itu. Ya. Kalau antum mau lebih suruh dia pakai sarung tangan, itu lebih aman gitu kan daripada takut macam-macam. Islam sebenarnya sudah mengajarkan. Sekarang kita disuruh setiap kali bersin disuruh apa? Disuruh apa, akhi? Anjurannya tuh yang kena corona, tutup. Islam udah nganjurin, akhi. Bahwa kalau kita itu bersin dianjurkan tutup hidung. Islam udah nganjurkan untuk antum ini. Makanya kalau antum hidup di atas syariat, itu di atas sunnah Nabi, semuanya udah diajarkan kepada kita. Mau tidur pun antum disuruh berwudu, ya kan? Sehari-hari disuruh jaga wudu. Nah ini kalau dari sisi kotoran dan najis. Nah adapun kalau lantai atau karpet, nah dijelaskan jika lantai atau karpet terkena kotoran kencing atau kotoran orang, maka kotoran tersebut lalu dibuang, lalu bekasnya disiram. Jadi enggak harus dicuci semuanya, tinggal di yang kena itu. Sedangkan yang terkena air kencing cukup dengan memperbanyak siraman air. Ini kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid, di pojok masjid. Karena dulu masjidnya Nabi itu alasnya apa? Pasir. Dia kencing. Sahabat itu pada
marah gitu kan. Gitu. Tapi apa ketika Nabi lihat ini luar biasanya, ini pelajaran para ulama di dalam masalah kencing ini tuh banyak mengambil istimbat hukum dan hikmah. Ya. Ketika dia kencing, sahabat lain tuh marah gitu kan. Tapi Nabi apa? Da'uhu, biarin, dia selesaiin dulu kencingnya. Lalu Nabi katakan apa? Wariqu ala bauli sajlan min ma' au danuban min ma'. Dan siramlah satu timba atau satu ember air pada bagian yang terkena kencing. Fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Jadi Nabi biarin, suruh dia diamin. Coba bayangin kalau dia disuruh dimarahin gitu, lalu dia kabur gitu kan. Yang terjadi apa? Kencingnya kesono kemari gitu kan. Dan yang paling rawan apa? Orang kalau lagi kencing ditahan, apa jadinya? Sakit Luar biasa Islam memperhatikan. Untuk kita disuruh sampai segitunya di dalam Islam memperhatikan perkara-perkara ini. Lalu Nabi tinggal suruh sirami tempat tersebut. Sampai orang Badui ini berdoa apa? Itu Allahummarhamni wa Muhammad wa la tarham ghairi. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad dan jangan yang lainnya. Sampai doanya. Ya karena yang lain itu pada ngomel lagi, marah gitu sahabat lainnya gitu kan. Gitu. Ketika lihat dia nampak dia kencing, orang yang namanya orang, makanya itulah kalau antum baca hadis kalimatnya ja'a Arabiyun, datang orang Arab, Arabi itu Arab, Badui. Makanya kalau antum baca hadis, kalau para sahabat enggak pernah nyebut nama Nabi, enggak pernah nyebut Muhammad. Mereka selalu bilang ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi kalau para Badui, ya Muhammad. Namanya nama beliau disebut. Nah kalau antum lihat hadis itu rata-rata pasti orang Badui gitu kan. Gitu. Tapi orang Badui itu punya kefasihan bahasa. Ya mereka itu punya saliqah namanya. Jadi bahasanya itu dia otomatis bisa. Gitu. Kalau dulu orang Arab Badui itu makanya semua dulu para ulama itu, Nabi pun itu, Nabi kebiasaan orang Arab dulu itu kayak Nabi. Itu disusui di perkampungan orang Arab Badui. Karena mereka itu punya bahasa itu, dia bahasa ibu gitu, dia otomatis gitu. Kefasihan bahasanya. Itu makanya selalu orang-orang dulu itu taruh di pedalaman. Karena dari sisi udara juga lebih bersih, dari sisi bahasa mereka dapatkan juga lebih bersih. Nah, ini cara mensucikannya ya. Penjelasannya selain itu bekas kotoran air kencing itu juga bisa dihilangkan dengan istinja atau istijmar. Istijmar ini nanti bersuci dengan batu. Ya, kita bisa bersihin. Nah, adapun terkait dengan darah haid, nah darah ini nanti ada beberapa. Ini kita dianjurkan darah haid, lalu diantara nanti jilatan anjing, ini tadi masalah air. Kita lanjutin darah haid. Darah haid bisa dicucikan dengan mengusap atau membasuh bagian yang terkena haid, baik itu berupa pakaian yang terkena haid. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pada kita sebagaimana tahuttuhu thumma taqrusuhu. Nabi jelaskan menyikat lalu mengucaknya ya. Bilma dengan air, wa tandahuhu wa tusalli fi, dan kemudian menyiramnya. Jadi kita bisa menyikat, kita kerik, kita sikat, lalu kita kucak bagian terkena aja gitu kan. Garus semuanya, kemudian disiram. Itu baru setelah itu boleh untuk mengerjakan sholat dengannya. Jadi kalau ada bagian yang terkena, jangan semuanya harus dikenain. Ya. Ini gampangnya kalau nyucikannya. Adapun kalau jilatan anjing yang kena bencana, kena bencana, gitu, jilatan anjing. Nah, di antara jilatan ini, kalau kucing gimana? Kalau kucing enggak, karena kucing itu masih suci. Ya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan kotoran kucing. Memang ada sebagian ulama menjelaskan tidak najis, tapi mayoritasnya juga mengatakan najis. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahuru
ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat aw lahunna bit-turab. Gitu. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing. Ini beratnya anjing, ya. Adalah dengan mencucinya 7 kali. Dan yang pertama kali dengan menggunakan tanah. Sedangkan riwayat lain, maka hendaklah dia menuangkannya. Nah, penelitian membuktikan, orang-orang sekarang juga aneh ngelihat kok harus pakai tanah gitu kan. Dan dicoba dicuci dan dilihat di mikroskop, dicuci dengan selain itu nggak bisa, tetap masih ada bakterinya. Itu. Lalu ternyata setelah dicuci dengan pertama kali dengan tanah baru. Nah, ini menunjukkan apa? Ini syariat ini bukan dari Nabi. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Ya kalau kita kan bertanya kenapa gitu kan. Kenapa harus ada pakai tanah segala? Ya, tapi itulah Islam menganjurkan seperti itu. Pertama, makanya disinilah pentingnya kita itu sebagai seorang muslim itu, kalau ada perintah berupa hadis dan ayat dan hadis, maka kaidah kita yang pertama adalah sami'na wa ata'na. Jangan pakai logika, karena kalau antum baca apalagi terkait dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya Allah, logika kita itu nggak masuk karena ilmu yang belum sampai ke sana. Ilmu itu yang nggak belum sampai ke sana. Karena banyak peristiwa-peristiwa di dalam hadis itu kalau antum baca, ya Allah, itu logika nggak masuk. Maka disinilah penting yang namanya iman. Apalagi kalau kita berbicara masalah malaikat, berbicara dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Coba kalau antum sekarang bicara gini, kalau antum baca ada hadis akhir zaman, dengan kita ini teknologi udah secanggih gini, nggak tahu mungkin 20-50 tahun ke depan seperti apa canggihnya teknologi. Tapi apa kata Nabi? Nanti akhir zaman orang akan berperang dengan pedang kembali, gitu kan? Ya, akan berperang dengan pedang. Ya kita nggak tahu karena kita belum tentu ketemu akhir zaman itu. Ya. Kita belum tentu ketemu akhir zaman itu. Tapi kita cuma cukup mengimaninya. Dan semakin nanti antum lihat perkembangan umat sekarang, maka sekarang banyak yang coba melakukan penelitian terkait dengan hadis-hadis Nabi. Itu salah satunya apa? Terkait dengan lalat. Ya ternyata apa ya? Allah takdirkan gitu. Kalau lalat jatuh ke minuman, itu Nabi nyuruh apa? Celupin semua, gitu. Karena satunya adalah racun, satunya penawarnya, gitu. Dan antum jangan ijik, gitu. Itu nggak boleh kita gitu, celupin aja, gitu kan. Itu ujian keimanan antum juga loh, gitu kan. Wah jangan gitu. Gitu. Ya kalau antum suruh celupin minum, gitu kan. Jangan udah ragu-ragu, ya Allah sama hadis Nabi aja antum ragu, gitu kan. Gitu. Nah ini makanya ketika antum nanti dijilat ini, tetap perintah ini antum lakukan. Kalau antum sekali-kali coba aja dicuci, dilihat gitu di mikroskop. Gitu. Dan pernah dibuktikan dicuci dengan sabun merek apapun itu tidak bisa hilang. Gitu. Ternyata setelah dicuci baru dengan tanah, baru dicek, baru itu bakterinya itu hilang. Itu dahsyatnya anjing. Maka itu salah satu di antara penyebab kita di muslim itu dilarang untuk pelihara anjing. Maka kenapa orang-orang kafir itu senang anjing, Karena anjing itu najis. Sementara Allah jelaskan innal musyrikin najasun. Orang-orang musyrik itu adalah najis juga mereka. Karena kalau hatinya sama, dekat dengan yang najis juga. Gitu kan. Ya, dengan dekat dengan mereka dengan najis. Maka Nabi SAW juga jelaskan innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada foto dan anjing, itu kan. Ya. Gitu. Kalau kucing sekali lagi boleh.
Ini termasuk namanya hayawanun alifah, ya. Binatang-binatang jinak. Lalu kita lihat lagi di antaranya itu darah yang mengalir, daging babi dan bangkai. Nah, kita mulai dari satu-satu ini. Kalau darah, ikhwatal iman, secara hukum darah itu tidak najis. Ya, darah. Kalau antum luka, itu kan. Sahabat itu luka sholat dengan baju kena darah dari perang. Itu dan itu tidak boleh sholat. Itu. Kalau kita ada luka, apalagi kalau darah sedikit, itu nggak ngapa-ngapa. Itu. Dia tidak termasuk yang najis darah. Nah, kalau dia ngalir banyak, ya tinggal antum diperban. Dan perbannya walaupun kena darah, masih tetap boleh kita pakai untuk salat. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu." Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, illa an yakuna maitatan, kecuali daging mayit, bangkai, au daman maspuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka sungguhnya itu semua kotoran, au fisqan, atau kotor juga dia, ukhilla li ghairillah, yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, kalau dari sisi makannya, kalau misalnya antum lagi nyembelih hewan, nah secara umum itu kalau darah binatang, ini yang diharamkan adalah kita untuk memakannya. Kalau bangkai yang kita dibolehkan dua, itu bangkai ikan dan belalang. Dicerot, jenisnya itu belalang belalang dan sejenis, itu baru yang kita dibolehkan. Daman masfuh itu artinya darah yang mengalir. Itu jadi kayak kalau dibuat untuk yang darah di marus sih, nah itu baru dia haram. Tapi kalau dari sisi darah, kalau kita terkena itu baju tidak najis. Kalau dari darah, maka kalau antum lagi luka lalu baju terkena, itu secara hukum tidak najis. Kalau antum mau mencuci juga silahkan. Itu. Nah, lalu di bangkai itu ada yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah bisa dimanfaatkan kulitnya, ya, dengan cara disamak, ya. Nabi jelaskan, idza dibighal ihabu faqad tahura. Kulit itu kalau disamak ini, kulit ini, kalau binatangnya mati atau apa, itu bisa diambil kulitnya, itu disucikan dengan cara disamak, ya. Itu berarti dia sudah suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kami itu dua bangkai dan dua darah. Fa amal maitatan fal hud wal jarrad. Kedua bangkai yang dihalalkan itulah ikan dan belalang. Nah, ikan ini kalau laut semuanya halal. Kalau di laut itu semuanya halal. Ya. Wa amad daman fal kabid wat tihal. Adapun darah itu yang halal adalah hati dan limpa. Ini kalau terkait dengan makan. Nah, lalu di antara yang kita kenal ada 3, itu air yang keluar dari kemaluan laki-laki, di antaranya itu kencing, lalu ada namanya wadi, madhi, dan mani. Nah, poin antum ingat di sini adalah kalau wadi dan madhi itu najis, membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi. Kalau mani itu suci, membatalkan wudu, mewajibkan mandi. Itu. Apa bedanya? Kalau wadi itu cairan putih, pekat, lengket, agak keruh, keluar setelah buang air.
ini biasanya karena faktor kecapean. Gitu. Kalau antum capek, dia bisa keluar kayak susu kadang-kadang warnanya. Itu namanya wadi. Wadi ini bisa disucikan sekali lagi dengan mencuci kemaluan, kemudian kita berwudu. Jika wadi mengenai badan, maka cukup dengan mencucinya. Kalau madhi, itu cairan putih kental yang keluar saat memikirkan, saat berhubungan badan atau saat bercumbu. Ya, ini namanya madhi. Nah, madhi ini termasuk sekali lagi najis yang seringkali tidak bisa dihindari. Kalaupun kena, maka cukup dicuci tempat yang kena aja. Dia tidak mewajibkan mandi, tapi najis. Itu Nabi jelaskan, "Falyaghsil dzakarahu wa uthnayhi wa litawadda wudu'an lis-shalah." Maka adalah dia mencuci zakarnya dan buah zakarnya dan berwudu seperti wudunya untuk mengerjakan salat. Itu. Jadi bagian badan yang terkena madhi cukup dengan dicuci dan disiram dengan air telapak tangan ke pakaian yang terkena madhi. Adapun sekali lagi mani, ini mani adalah cairan yang keluar dari zakar dibarengi dengan rasa nikmat. Nah, dia suci kalau kena di baju atau kena pakaian, tapi mewajibkan mandi dan membatalkan wudu. Nah, ini kalaupun cara mencucinya apa? Mencuci sebagaimana dijelaskan Aisyah. Apa kata Nabi? Cukup bagimu jika melihatnya dengan mencuci bagian yang terkena. Itu jika kamu tidak melihatnya, percikan air pada bagian sekitarnya dan engkau sendiri telah menyaksikan aku mengeruk itu dari pakaian Rasulullah SAW. Dan Nabi itu kalau bekas itu boleh dikeruk kalau mani. Ya, boleh dikeruk, dan itu sampai Aisyah juga berkata, sungguhnya aku garupnya dengan kukuku dari pakaian Rasulullah SAW dalam keadaan kering, karena itu tidak najis. Adapun binatang yang memakan kotoran makhluk itu. Nah, di sini yang memakan kotoran makhluk ini, makanya di dalam perkara binatang ini antum perlu pelajari mana yang halal dan mana yang haram di bab binatang. Ya, ini memang pembahasan sendiri, akhi. Binatang yang memakan kotoran makhluk lain adalah najis. Tetapi jika binatang itu dikarantina, hilang sebutan binatang pemakan kotoran. Makanya kalau antum misalnya, maaf nih, tahu-tahu di septic tank gitu kan, tahu-tahu ada lele gede gitu kan, lele jumbo gitu kan. Itu cara membersihkannya apa? Agar dia halal, pindahkan dia ke air tawar, kasih dia makan. Itu maka berapa lama gitu ya, kalau antum paling tidak seminggu 2 minggu udah bisa halal dimakan gitu. Ini kalau binatang yang memakan kotoran manusia. Juga Rasulullah melarang memakan daging dan susu binatang yang pemakan kotoran, kecuali setelah dikarantina. Ibnu Umar jika memakan binatang pemakan kotoran, beliau mengkarantinanya dahulu selama 3 hari. Nah, ini boleh kita lakukan seperti ini. Dan Rasulullah SAW juga beliau melarang menaiki dan meminum susu unta pemakan kotoran. Ini juga gitu kan. Itu kalau ketahuan, misalnya kita tahu dia makan kotoran seperti itu, tidak kita makan. Dan adapun kalau tikus, jika tikus jatuh di minyak atau samin, mentega gitu, baik minyak itu mencair maupun beku, bagian sekitarnya harus kita dibuang. Ya. Nabi jelaskan, al-quha wa ma haula fatrau wa kulu samnakum. Ambillah tikus itu dan bagian yang di sekitarnya lalu dibuang, untuk kemudian makanlah minyaknya kalian itu. Nah, jadi kalau dia jatuh dan di sana itu ada, maka kita buang sekitarnya itu. Itu yang kena antum bisa ukur sekitarnya itu, lalu antum bisa buang. Itu. Apalagi jatuh cicak gitu kan gitu. Kita kebanyakan cicak karena jatuh gitu. Maka cukup dengan membuang yang sekitarnya. Lalu kencing dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Ya. Hal ini sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu riwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atau membersihkan, melarang membersihkan dengan tulang dan kotoran. Ya, kalau tulang salah satunya adalah karena
dia itu makanan saudara kita dari golongan jin, terutama yang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ditegaskan pula bahwa Nabi SAW melarang beristijmar, yaitu bersuci dengan benda padat menggunakan kotoran. Nabi jelaskan itu adalah najis. Adapun kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Nah ini makanya, akhi, ini antum hati-hati dalam perkara ini. Orang-orang kan menghina kalau kita itu berobat dengan kencing onta. Itu. Padahal itu termasuk suci. Itu, termasuk suci. Gitu kan. Ya. Makanya hal ini didasarkan pada perintah Nabi SAW para sahabat untuk minum kencing onta. Orang kalau nggak ngerti itu gitu. Beda makanya antara secara syariat kita ini dengan mereka. Ya, oleh karena itu Nabi pernah sholat di kandang kambing sebelum ada masjid yang dibangun. Gitu. Nah ini akhwat rahimahullah. Lalu jika pakaian atau badan atau tempat sholat terdapat najis, lalu orang mengerjakan sholat, teringat hal itu ketika tengah atau setelah sholat, maka ini ada penjelasannya. Jika ia teringat, jika hal tersebut teringat setelah mengerjakan sholat, dia boleh melenyapkan atau membuang najis yang ada padanya dengan syarat tidak membuka aurat. Setelah itu dia boleh melanjutkan sholatnya dan sholat di tempat tersebut. Ini kalau di tengah ngerjainnya. Tapi kalau setelahnya, sholatnya sah. Ya, gitu. Ya, misalnya antum tahu udah selesai sholat gitu kan. Gitu. Baru tahu ada yang bolong kainnya, atau kita baru ingat najisnya, maka boleh dan secara salatnya sah. Itu. Jika dia tidak menghilangkan najis itu di tengah-tengah salat dan khawatir kalau dia membuang najis itu akan terbuka auratnya, atau najis itu mungkin ada di badannya, pada saat itu dia menghentikan salatnya dan kemudian menghilangkan najis tersebut, selanjutnya mengulangi salatnya lagi. Nah, kalau dia yang kita pakai itu bisa dipisahkan, itu, maka di tengah sholat kita lepas, dan itu tidak harus ngulang sholat. Tapi kalau dia di bagian yang nggak bisa dipisahkan, yang kalau dipisahkan akan menjadikan aurat terbuka, maka jalannya kita cuci dulu baru sholat diulangi. Jika ia teringat sepulang dari sholat bahwa ia mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian terkena najis atau tempat yang terdapat najis, atau sholat dengan badan yang najis dan yang terdapat najis, maka sholatnya sah. Gitu. Nah, jadi kalau antum tahu itu setelah sholat, maka secara hukum sah. Contoh, antum lupa mandi pagi-pagi, keburu-buru tahu-tahu sholat, gitu. Kalau ingatnya di tengah sholat, maka sholatnya batal. Karena Nabi pernah juga, beliau pernah mau takbir, tahu-tahu ingat beliau junub. Sahabat udah pada bersab semua nih. Apa kata Nabi? Maka hukum, diam di tempat kalian, itu kan. Udah, sahabat nunggu Nabi mandi. Itu. Selesai mandi, baru beliau ngimamin lagi. Apa kata para sahabat? Kami melihat tetesan air bekas mandi beliau itu masih menetes dari rambut beliau. Itu kalau ingatnya di tengah sholat. Tapi kalau antum mudah ingatnya setelah sholat, maka secara hukum sholatnya sah. Gitu. Secara hukum sholatnya sah. Gitu. Nabi SAW juga sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari kami pernah mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW. Setelah mengerjakan sholat, beberapa bagian dari salat beliau melepaskan kedua terompah beliau dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika orang-orang menyaksikan hal tersebut, mereka pun melepas terompahnya. Itu lihat para sahabat itu, itu. Kalau Nabi lakukan apapun sering ikut tanpa nanya, gitu. Ini lagi salat semuanya sahabat lepasin terompahnya, gitu. Setelah mengerjakan salat, Nabi bertanya, mengapa kalian melepaskan terompah kalian? Mereka menjawab, kami melihatmu melepaskan terompahmu sehingga kami pun melepaskan terompah kami. Gitu. Maka Nabi bersabda, Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma'adan.
au qadaran, sesungguhnya Jibril mendatangiku seraya memberitahukan padaku bahwa pada kedua terompahku itu terdapat kotoran sehingga aku pun melepaskannya. Fa idza ahadukum al-masjid fal yuqallib na'laihi. Nah, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah dia membalikkan terompahnya, lihat bawahnya. Fa in ra'a fihi ma qadaran, kalau dilihat di terompahnya itu ada kotoran, itu qala adzan, itu atau apa najis, fal yumsihhuma wa yusalli fihima, maka hendaklah ia menghilangkannya kemudian mengerjakan salat dengan mengenakan keduanya. Nah, ini syariat kita diberitahu. Makanya karena dulu ya kalau masjid kan kita udah gampang ya gitu kan, nggak mungkin naikin sendalnya ke rombanya ke masjid. Kalau dulu karena para sahabat itu lantainya cuma tanah, ya udah mereka biasa gitu kan. Itu ada mereka itu kadang-kadang berludah tinggal buka, berludah tutup, ya kan. Kalau mereka pakai ini, ya mereka tinggal gosok-gosok gitu ke tanah, selesai itu mereka sholat. Nah, ini diantara beberapa poin yang perlu antum tahu. Ini satu lagi biar ini selesai di bab najis. Berikutnya apa? Khamar. Jumhur ulama sekali lagi mengatakan khamar atau minuman keras itu adalah najis, ya. Seluruh minuman yang memabukkan sekalian najis, dan Allah menyebutnya dengan kalimat rijis, ya. Adapun rijis atau kotoran dan najis itu harus dihindari. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memutlakkan, telah memerintahkan untuk menjauhi minuman yang memabukkan. Syamil As-Singkiti berkata, jumhur ulama sepakat bahwa khamar itu najis mutlak. Ya, telah sebagaimana kami sebutkan, ini pendapat juga Rabi'ah, Laits, Muzani, Syafi'i dan yang lainnya. Tetapi yang perlu antum ingat, kalau alkohol, Anda singgungkan antum di sini alkohol. Kalau alkohol itu para ulama berbeda pendapat, ya. Itu kalau minumnya udah jelas haram. Tetapi kalau untuk kena di badan atau di parfum, maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan ini. Ada mengatakan najis, ada mengatakan tidak. Ya. Contoh kayak di minyak wangi itu, fungsi alkohol itu adalah untuk sebagai penguat untuk dia keluar. Nah, maka itu yang menyebabkan kalau tiga ulama besar itu, di antara saya Bin Baz, Utsaimin dan Al-Albani, kalau saya Bin Baz mengatakan khamar itu najis, Al-Albani dengan Utsaimin mengatakan tidak najis. Jadi boleh untuk di pakaian. Tetapi mereka sepakat kalau untuk minumnya itu adalah haram. Gitu. Jadi kaidah di dalam hukum itu adalah hukum pokok dalam segala sesuatu adalah suci dan boleh. Oleh karena itu jika seorang muslim ragu mengenai kenajisan pakaian, tempat sholat lainnya, maka hukum asalnya itu adalah suci. Jadi kalau antum ragu ini bersih atau suci, hukum kembalinya adalah suci. Sebagaimana juga antum kalau duduk di masjid lalu ragu, maka kaidah usul fikih yang mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Kalau antum sudah duduk dari tadi itu dalam keadaan suci, lalu tahu beberapa saat antum ragu, saya ini masih wudu apa enggak? Wudu apa enggak? Maka kaidahnya kembali ambil al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu dilihat dari asalnya. Kalau dari antum duduk di tadi itu adalah bersih, wudu tidak batal, maka yakinlah itu tidak batal. Kecuali Nabi katakan la yansarifu hatta yasma'u sawtan aw yajida rihan. Dia tidak tidak pergi dari tempat tersebut sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Kalau dari sisi bejana, seluruh bejana secara hukum itu dipakai itu adalah mubah. Boleh kita memakainya apapun bentuk bejana itu. Ya. Kecuali yang syariat udah haramkan untuk memakainya. Seperti memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini baru haram. Jadi apapun bentuk bejana itu untuk memakai, umumnya itu secara hukum adalah boleh kita pakai. Modelnya apapun, gayanya apapun. Itu kecuali sekali lagi yang sudah diharamkan oleh syariat. Itu emas dan perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu wa la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha." Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena keduanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian nanti di akhirat. Ya wallahu alam bissawab. Ada ditanyakan? Silakan. Ini nanti berikutnya itu adalah sunnah fitrah, lalu etika buang hajat. Ya.
Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Ya. Pertama, akhi, kalau dua-duanya kering, itu, maka tidak mengapa. Itu, kalau salah satu kering, satu basah, baru kena. Gitu. Nah, itu aja antumnya. Karena kalau dua-duanya kering itu biasanya enggak nempel. Nah, makanya kalau kalau kita secara umum kalau anjingnya di luar dan diikat di luar, ya, kita yakin aja itu biasanya bersih. Ya. Tapi kalau anjingnya keliaran sana sini, ya ini baru kita. Tapi kuncinya kalau kita sama-sama kering, itu sih nggak apa-apa. Kalau salah satu yang basah, udah harus dicuci gitu. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Ustaz, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga Ustaz dan melindungi Ustaz dan sini semua dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaan saya masalah mengenai daging babi Ustaz. Kalau kami kan tugas di penjara ya. Jadi ketika ada kunjungan orang itu masuk, kami tidak tahu, kami meriksa, ternyata yang kami pegang itu, awalnya kami tidak tahu yang kami pegang, pas sudah kami selesai pegang, wah itu Pak daging babi gitu. Tapi sudah kami pegang, apa yang harus kami lakukan? Apakah cuci biasa atau pakai tanah atau bagaimana itu? Iya. Kalau terkait dengan daging babi, yang disuruh secara khusus bersihin dengan itu hanya anjing, Pak. Ya kan? Kalau daging babi itu biasa aja dibersihkan. Kalau dagingnya itu kita bersihin seperti biasa, karena memang jilatannya itu berbeda anjing, lirunya itu berbeda di anjing. Yang Anda baru tahu itu. Ya. Jadi kalau antum pegang atau lainnya itu, maka cukup dengan dicuci aja biasa. Ya. Wallahu a'lam. Siapa tuh dua-duanya deh? Tetua. Ya. Oke. Kalau yang membedakan biawak dengan dob, kalau biawak para ulama sepakat haram. Tapi kalau dob itu halal. Bedanya apa? Biawak dengan dob. Kalau biawak itu ekornya itu ke belakangnya itu memanjang ya dan mengecil ya, gitu. Dia ujung itu mengecil kayak cambuk ya. Tapi kalau dob itu belakangnya itu bergerigi, Pak. Gitu. Jadi dia nggak panjang kayak biawak. Itu. Kalau biawak kan kita tahu ya ekornya panjang dan ujungnya itu lancip kecil gitu kan. Tapi dob itu enggak, Pak. Dia itu hampir setengah panjang itu nggak panjang. Cuma dia itu belakang itu bergerigi. Gitu. Kayak bergerigi itu. Kalau antum pernah lihat ular itu, ada sebagian ular itu kalau lagi berderik, nah gitu kayak ular yang berderik itu. Ular gerik itu tuh modelnya. Nah kalau dia dob itu halal. Nah itulah yang sering disebut dengan kadal padang pasir. Dan itu halal. Dan itulah yang sering dipakai untuk obat kuat. Dan obat kuat itu tuh ada dob. Kalau kadal padang pasir itu. Dan itu halal. Ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memakannya, gitu. Karena di kaum beliau itu artinya beliau tidak melarang sahabat yang memakan dob karena memang secara hukum itu halal. Tapi kalau bagi kita itu, makanya nanti kalau kita berbicara di bab binatang itu adalah salah satu yang dilarang itu adalah yang menjijikkan. Ya. Makanya Islam itu kalau antum lihat, subhanallah gitu kan, udah mengatur antum yang disuruh apa? Hanya yang baik-baik aja. Antum gak disuruh makan kelelawar gitu. Gak disuruh makan macam-macam gitu. Karena memang ya yang membuat syariat ini udah tahu semua gitu kan. Gitu. Iya. Ya, coba yang lain-lain tuh ya Allah, tikus dimakan, ini semua gitu kan.
Kita kan makanya setiap binatang yang menjijikkan itu Allah sudah haramkan. Makanya kalau antum belajar di bab perkara binatang yang diharamkan, salah satunya adalah yang menjijikkan. Karena luar biasa di syariat ini, karena manusia ini terbatas ilmunya, gitu kan. Karena keterbatasan ilmu ini, syariat hanya memberikan kepada kita yang bermanfaat, gitu. Makanya Allah jelaskan, wa yuhallu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Dihalalkan bagi kalian itu yang baik-baik dan diharamkan yang buruk-buruk. Karena Allah udah tahu semua, gitu kan. Mana yang baik dan mana tidak baik untuk kita. Itulah yang membedakan kita dari syariat. Pokoknya kuncinya, akhi, agar antum ini setiap apapun yang syariat perintahkan, pasti ada maslahatnya, baik kita tahu maupun tidak tahu. Dan setiap yang syariat itu larang, pasti ada manfaat dan hikmahnya, baik kita tahu maupun tidak tahu, gitu. Pokoknya tugas kita hanya sami'ana wa ata'ana. Karena keterbatas, walaupun coba contoh Allah mengharamkan babi. Mengharamkan babi itu bukan karena ada cacing pita di sana, enggak. Itu ujian juga bagi kita. Jadi pelarangan itu juga ujian bagi kita, akhi. Itu. Mana yang Allah halalkan, haramkan, itu ujian bagi kita. Tapi seringkali manusia itu nyarinya yang haram, gitu kan. Itu lebih senengin yang haram. Udah dikasih istri, pengen yang lain. Lirik-lirik yang lain, gitu kan. Gitu kan. Udah dikasih yang halal, gitu kan. Gitu kan. Udah dikasih minuman yang halal, coba antum lihat. Antum mau tak-atik minuman itu apa aja, tapi kenapa orang lebih senang khamar? Iya kan? Nah inilah, akhi, makanya keyakinan kita sebagai seorang mukmin adalah setiap yang Allah perintahkan pasti ada hikmah. Allah perintahkan dan larang itu pasti ada hikmahnya, baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Terakhir, siapa lagi? Nah, dua-duanya deh. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Halal semua. Kalau antum enggak mau, enggak apa-apa, dibuang juga bisa, ya. Dibuang juga bisa. Toh kotorannya berapa sih, Pak, gitu. Ya. Kalau misalnya ada ompol di lantai, ya. kadang membersihnya itu udah pakai air dengan pengharum, statusnya belum. Kan artinya penyilangan dengan air, dengan air ini udah dicampur dengan pengharum dan lain-lain, statusnya apa? Enggak apa-apa. Gitu. Jadi contoh misalnya di pel, gitu. Antum pel pertama, pel kedua udah bersih. Gitu. Ya. Apalagi kan model sekarang ini antum pel pertama, biasanya kan sering kali 2 kali ngepel. Apalagi antum tambah pakai pengharum, insyaallah. Bisa kita pakai air itu juga. Itu. Paling amannya sih antum pakai air yang bersih. Tapi kalau antum udah lihat secara umum itu pakai kalau dia kotor tempat ini, ya lebih baik antum wanti-wanti pakai air bersih aja dulu. Bersih, air murni bersih, lalu dilap, yang kedua terus gitu. Insyaallah itu udah suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.